Dan memang ini sangat disayangkan karena kekerasan seksual ini kan termasuk permasalahan yang memang benar-benar harus dilimit bahkan diberantaskan gitu. Karena ini menyangkut generasi bangsa gitu loh. Karena kepada siapa kita bergantung kalau bukan kepada generasi bangsa? Bisa dikatakan seperti itu ya. Terlalu bucin dan ada iming-iming dari pihak pelaku kan gitu, akan dinikahilah atau akan ini pembuktian dari cinta atau apalah, dan ini makanya kenapa perempuan itu harus cerdas kan gitu, agar kita itu bagaimana pemerintah itu lebih mengedepankan kepentingan dari masyarakat, bahwa segera disahkanlah RUU TPKS ini kan secara masif gitu, tentang pentingnya pendidikan seks, juga pentingnya mencegah kekerasan seksual. Dan Kavi Foundation ini memang top ya, melakukan sosialisasi lewat literasi digital, dan ini bisa ditiru oleh generasi atau komunitas-komunitas yang lain untuk lebih bisa lagi mengedukasi masyarakat lewat podcast seperti ini. Jangan lupa like and subscribe YouTube channelnya Kavi Foundation, dan jangan lupa untuk nonton live streamingnya program Ngobrol Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di live Ngobrol Pintar di episode kelima. Seperti biasa, saya Siti Nurwahyu Fitriandrum, dipanggil Fitri. Kali ini akan menemani diskusi kita pada episode 5 kali ini. Nah, pada episode 5 di Ngopi kali ini, kita mengambil tema yang sedang menjadi perhatian kita semua, yaitu Indonesia darurat kekerasan seksual. Nah, oleh karena itu, pada episode kita kali ini, saya ditemani oleh Mbak Linda Tria Sumarto. Iya, selamat pagi. Ya. Nah, Mbak Linda sendiri ini merupakan penulis buku Eutanasia sekaligus aktivis perempuan di Kabupaten Tuban. Nah, Mbak, boleh diceritakan buku Eutanasia ini latar belakangnya Mbak Linda buat menuliskan ya? Iya, Eutanasia itu saya buat mulai dari 2016 dan terbit di 2017, yang dari hampir 95% mengungkap tentang perempuan yang itu banyak sekali, entah dari kekerasan seksualnya, entah dari kekerasan yang seksual fisik dan non fisik seperti itu. Jadi lebih ke membahas kekerasan seksualnya apa? Iya, baik itu dalam hal fisik maupun non fisiknya kekerasan seksual. Berarti yang mendasari Mbak Linda membuat buku ini mengenai kayak latar belakangnya dari Mbak Linda sendiri atau mungkin dari pengamatan Mbak Linda? Ya, kalau penulis itu kan menulis apa yang ada di sekitar kan, seperti itu. Bahkan ketika saya melihat sampah pun di dalam sungai yang ada di Kali Kening di daerah saya, itu bisa menjadi sebuah tulisan yang juga tentang kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan tersebut, seperti itu. Di kabupaten apa menyeluruh? Lebih menyeluruh, pokoknya tentang bagaimana Tuban dan bagaimana kondisi Tuban yang tidak sedang baik-baik saja, seperti itu. Mungkin saya belum tahu, paham. Eutanasi itu apa sih? Kalau di dalam medis itu kan menyuntik mati, tetapi di dalam karya yang saya terbitkan ini kan mengeutanasia, kayak semacam mematikan entah itu kreativitas, entah itu pemikiran dari para perempuan itu melalui tindakan intimidasi, baik itu intimidasi secara seksual, intimidasi secara pikiran, intimidasi secara kayak mental, seperti itu. Kesibukan Mbak Linda akhir-akhir ini? Saya seorang pengajar, saya aktif di lembaga pendidikan. Aktif di organisasi juga nggak Mbak? Di komunitas Kali Kening dan juga di IKPMI. Oh iya. Nah, tadi kembali ke tema kita kali ini ya. Iya. Itu Indonesia darurat kekerasan seksual. Nah, kasus kekerasan seksual sendiri ini kan terjadi di mana akhir-akhir ini muncul gitu kan, yang menjadi perhatian khusus kita. Nah, yang menjadikan Indonesia gawat ini karena kasusnya ini rapuh gitu loh Mbak, kayak penanganan kasusnya itu cenderung rapuh gitu.
Nah, Iya. banyak sekali kan kasus yang tidak terlaporkan atau bahkan justru dilaporkan tapi penanganannya tidak maksimal gitu kan. Iya. Terus habis itu mirisnya juga kasus kekerasan dalam pacaran Iya. termasuk 3 besar Iya. yang paling banyak dilaporkan di Komnas Perempuan. Iya, betul. Menurut Mbak Linda, ini apa sih yang melatar belakangi maraknya kasus kekerasan seksual? Ada beberapa hal ya. Yang pertama itu menurut saya kurangnya pendidikan seks di kalangan keluarga ya, dari orang tua kepada anak, karena memang fondasi pertama karakter anak adalah lingkungan keluarga. Jadi ketika pendidikan seks itu kurang diberikan oleh orang tua, itu menyebabkan anak ini nantinya ketika dia mulai beranjak mengetahui ingin tahunya tinggi, itu mengambil atau mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang itu kurang tepat, yang itu kemudian bisa menimbulkan perilaku menyimpang seks atau perilaku seksual yang beresiko. Dan yang kedua itu seperti Mbak yang katakan tadi, bahwa tidak banyak atau masih jarang sekali korban yang berani untuk melapor, yang itu kemudian menjadikan para pelaku kekerasan seksual merasa bahwa apa yang dilakukan ini masih aman. Jadi itu bisa berulang lagi baik kepada korban yang sama ataupun korban yang lain. Dan juga payung hukum yang belum secara khusus belum memenuhi belum memberikan kepastian hukum yang jelas kepada baik itu pelaku maupun korban. Dan yang terakhir, saat ini kan kita masa-masa pandemi. Jadi dari data yang saya baca bahwa dari Komnas Perempuan, selama masa pandemi ini kekerasan seksual itu meningkat 60% dari sebelum masa pandemi. Iya. Berarti pendidikan seksual sejak dini sangat penting. Oh, penting sekali. Tapi Mbak, kadang kan di lingkungan keluarga bahkan kayak orang tua pun kadang mengabaikan gitu loh. Iya. Tidak memberikan edukasi sejak dini. Berarti edukasi sejak dini itu dilakukan harus ke anaknya atau dari orang tuanya? Sebenarnya gini, sebelum memberikan pendidikan seks yang itu benar kepada anak, itu orang tua harusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang pendidikan seks. Jadi ketika orang tua, terutama ibu ya, memiliki pengetahuan yang cukup, jadi dalam penyampaian pun akan lebih mudah dipahami oleh anak, kan seperti itu. Memang selama ini bahkan di lingkungan kita, khususnya di daerah Tuban yang itu masih sangat normatif sekali, pendidikan seks itu dianggap sangat tabu. Padahal sebenarnya kan seks itu tidak sesempit itu, tidak hanya sekedar jenis kelamin laki-laki perempuan, dan tidak hanya sekedar berhubungan badan, tapi lebih dari itu. Bagaimana seorang anak ini bisa menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, dan mengapresiasi orang lain. Jadi dari pendidikan seks sejak dini itu nanti bisa bahkan meminimalisir kekerasan seksual. Karena saya pelaku pendidikan, jadi di dalam kurikulum pun itu sebenarnya ada, dan itu diberikan di anak kelas 1. Di situ dijelaskan atau diberi pemahaman bagian-bagian tubuh sensitif mana yang itu tidak boleh dipegang oleh orang lain. Guru di sini berperan penting juga. Oh ya? iya. Karena keluarga, maksudnya pendidikan kedua setelah keluarga. Iya. Nah, mau nanya juga nih soal hal apa saja sih Mbak yang bisa dikatakan itu tuh sebagai pelecehan seksual, karena kadang kita kan nggak sadar ya kalau itu tuh udah masuk dalam kategori pelecehan seksual. Iya, jadi pelecehan seksual itu tidak hanya fisik, non fisik pun juga termasuk pelecehan seksual, baik melalui tulisan, baik melalui video. Terkadang kan misalnya gini, ada seseorang yang chat ke kita, chatting kan, atau mengirimkan tulisan yang itu mengarah ke entah itu mengajak melakukan hubungan seksual atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas itu. Dan kan sering terjadi juga, bahkan saya pernah mengalami itu, ada kiriman video-video itu tidak senonoh, termasuk juga pelecehan seksual. Kadang nih, itu bercanda kok, nggak serius. Padahal kita yang ngelihat ini udah nggak benar nih gitu loh. Iya, itu makanya perlunya pendidikan seks bahwa hal-hal semacam itu masuk di ranah pelecehan seksual seperti itu. Nah, peran keluarga dalam perlindungan dalam kasus kekerasan seksual kan sangat penting ya. Iya. Nah, ini apa sih langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah kasus kekerasan seksual yang terjadi?
Iya, sebenarnya pemerintah di sini tidak bisa berdiri sendiri ya. Ada di situ ada masyarakat, di situ ada komunitas atau Komnas Perempuan atau Dinas P3A yang itu semuanya konsen untuk pemberdayaan perempuan tentang kekerasan seksualitas. Jadi sebenarnya yang paling diperlukan urgent itu adalah payung hukum yang jelas itu tadi. Yang itu bisa benar-benar memberikan kepastian hukum kepada pelaku maupun korban dan juga perlindungan kepada korban. Karena kan selama ini kenapa korban takut melapor itu ada intimidasi dari pelaku, ada ketidaknyamanan dari penyidikan yang itu cenderung tidak memberi rasa aman dan nyaman, tapi kayak semacam menyalahkan, justifikasi, mengintimidasi seperti itu. Terus yang viral akhir ini kasusnya yang terjadi di Mojokerto yang mahasiswa itu. Iya, WN. Inisial WN itu. Ini pelakunya justru malah dari instansi itu loh. Mungkin yang seharusnya kita berlindung gitu. Iya. Itu yang Iya. Iya, itulah itu sebenarnya banyak terjadi juga ya, dan yang ke blow up itu mungkin baru satu. Ini kan semacam kayak gunung es yang mencair sebenarnya. Jadi memang kekerasan seksual itu bisa terjadi kepada siapa saja dan pelakunya bisa siapapun juga, termasuk dari pihak itu yang memiliki jabatan strategis ataupun bahkan wakil rakyat di lembaga pendidikan, ada guru, dosen, itu memang sangat rentan sekali, semuanya berpotensi untuk melakukan dan menjadi korban seperti itu. Kemarin saya juga baca peta dari kasus si korban ini sudah pernah melaporkan ya, kan jadi pertama kali di kampus itu kan oleh pacarnya ini. Nah itu tuh dia sudah melaporkan di platform kalau nggak salah ya, di platform dia sudah melaporkan di kampus juga, di kampus juga, tapi tidak ada tanggapan. Sehingga akhirnya dia mungkin frustasi kan. Nah itu sebagai instansi itu kenapa kok seperti itu gitu. Mungkin gini ya, ketika sebuah instansi ada salah satu mahasiswa atau muridnya mendapat kekerasan seksual, itu merupakan salah satu aib, karena itu bisa mencemarkan nama baik lembaga pendidikan itu sendiri, dan bisa jadi juga karena yang melakukan itu adalah seseorang yang memiliki jabatan tertentu, yang orang tuanya juga memiliki jabatan tertentu. Jadi ada semacam ketakutan atau intimidasi dari pihak-pihak pelaku itu tadi. Keluarga yang korban juga ini ya cenderung nggak mendukung gitu loh. Iya. Nah, sejauh mana menurut Mbak Ida, sejauh mana sih dampak dari kemajuan teknologi ini terhadap kasus kekerasan seksual dengan adanya teknologi? Segala sesuatu itu kan pasti ada positif negatifnya ya, dan salah satu hal negatif ya ini penting sekali ya, terutama untuk anak-anak yang sekarang ini. Kemarin itu kan pembelajaran daring menggunakan baik itu YouTube, baik itu digital lah ya. Mereka bisa mengakses hal-hal yang seharusnya belum mereka akses kan, seperti itu. Iya. Jadi kayak semacam sebenarnya pendampingan dari orang tua itu sangat penting sekali, tapi kan kita tidak 100% menyalahkan orang tua juga karena ada kesibukan dari orang tua, tapi sebenarnya pembatasan. Kalau di YouTube itu kan ada pembatasan juga, YouTube Kids itu kan ada. Harusnya para orang tua bisa lebih paham soal itu. Ini merupakan salah satu pendidikan seks juga yang penting untuk anak-anak gitu. Nah, di sini faktor apa saja menurut Mbak Linda yang membuat korban itu enggan atau malu melaporkan apa yang sudah terjadi pada dirinya gitu, kayak merasa udahlah dipendam aja, udahlah nggak usah dilaporin, toh akhirnya ujung-ujungnya kayak gitu juga nggak akan direspon. Iya, karena ada ketakutan, ada rasa malu, dan juga bisa jadi ada intimidasi dari pihak pelaku. Karena kan tidak sedikit juga ada semacam intimidasi ke keluarga korban seperti itu, ada ancaman oleh mengapa? Oleh karena itu pentingnya payung hukum yang benar-benar jelas, yang benar-benar memberikan kepastian. Jadi membuat korban itu merasa dilindungi. Nah, seperti itu. Tadi Mbak Linda payung hukum ini ya. Menurut Mbak Linda mengenai undang-undang RUU PKS ini terhadap maraknya kekerasan seksual itu sudah kan belum disahkan ya? Iya, belum. Akan efektif atau tidak?
Iya, pemahaman saya itu kan RUU PKS ada sejak 2017. Itu dulunya memang namanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tapi ketika kalau tidak salah 16 November 2021 kemarin draft yang muncul itu namanya diganti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena memang kekerasan seksual itu masuk di tindak pidana, jadi lebih lebih bisa memayungi itu. Dan sebenarnya ketika saya membaca itu kan ada 75 pasal ya. Di situ ada bagaimana keadilan yang bisa diperoleh korban dan bagaimana sanksi hukum yang bisa diberikan kepada pelaku, perlindungan kepada saksi, keluarga korban, juga peran serta masyarakat di situ. Jadi sangat disayangkan ketika sebelum masa reses anggota dewan itu dimulai masih juga belum disahkan kan, karena saya pikir payung hukum ini benar-benar sangat diperlukan, karena meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang lain tapi itu belum mampu merespon dari fakta-fakta yang ada dalam kekerasan seksual itu tadi. Berarti adanya RUU PKS ini apa Mbak bedanya dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya? Karena di RUU PKS ini benar-benar kepastian hukumnya jelas. Ketika kan sebenarnya dulu ada 9 kekerasan seksual yang dibahas di situ, namun akhirnya 5 dipangkas dan hanya ada 4, yaitu kekerasan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan yang terakhir eksploitasi seksual. Jadi jelas di sini hukumannya berapa tahun, terus kemudian dendanya berapa tahun. Ketika yang melakukan itu adalah pihak-pihak dinas kesehatan, dokter dan lain sebagainya, itu juga dijelaskan di situ dengan sangat rinci. Keadilan apa yang bisa didapatkan korban, hak-hak apa yang bisa didapatkan korban, itu sangat jelas dan terperinci sekali. Jadi itu benar-benar ketika diterapkan, saya pikir benar-benar bisa mencegah kekerasan seksual dan memberi efek jera kepada pelaku kekerasan seksual itu tadi. Itu kan pelaku ya, dari korbannya. Ada banyak dijelaskan di situ hak-hak korban. Ada hak perlindungan, ada hak pemulihan di situ kan. Jadi ketika korban melaporkan hal itu, ada semacam rasa aman yang akan diberikan kan, seperti itu. Jadi ada restitusi juga, ganti rugi yang diberikan kepada korban dari akibat tindak kekerasan seksual itu tadi. Jadi ada semacam ada pendampingan juga dari psikolog, dari psikiater, juga dari lembaga-lembaga lain yang terkait itu. Ini saya juga mau ambil kasus yang lagi viral. Tadi kan Mbak Ida sebagai tenaga pendidik ya. Iya. Nah di sini kemarin kasusnya terjadi di boarding school, pondok pesantren. Nah itu gimana Mbak? Kan padahal ini kedua lah setelah keluarga gitu kan, kayak pendidikan ini. Gimana Mbak Ida? Iya, bahwa kekerasan seksual itu memang bisa terjadi di mana saja, bahkan di lembaga pendidikan yang itu dilakukan oleh bisa dikatakan guru dari anak-anak itu tadi ya. Jadi jelas sekali bahwa seseorang oknum ini melakukan kekerasan seksual dengan dalih harus taat pada guru. Itu kan sesuatu yang intimidasi juga kan kepada anak-anak didik mereka, dan ini memang benar-benar memprihatinkan, karena seharusnya lembaga pendidikan adalah tempat yang aman, nyaman dalam pembentukan karakter, tapi di sini karakter anak-anak, mental mereka justru dirusak dalam orang itu. tua yang harusnya percaya penuh terhadap pendidik malah ragu kan gitu. Iya, jadi disinilah makanya pentingnya untuk mensosialisasikan kekerasan seksual kepada masyarakat lebih masif lagi, agar para orang tua lebih bisa preventif gitu. Menurut Mbak Linda kan miris ya, seorang yang punya yayasan hukuman apa sih Mbak Linda yang pantas buat Kalau menurut saya kebiri aja. Maksudnya juga kebiri aja sekalian kan, karena kerugian yang ditimbulkan itu tidak hanya secara fisik, kan ada juga yang sudah melahirkan, bahkan 2 anak masa depan, mental, psikologis yang itu tidak hanya butuh bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan sampai mau nutup patah itu tidak akan pernah bisa hilang gitu. Tadi Mbak Linda mengenai hukuman kebiri ya. Kemarin kalau nggak salah saya baca di berita hanya dijatuhi hukuman sekitar belasan atau puluhan tahun. Itu gimana Mbak Linda?
Kan karena memang keadilan kita dengan keadilan pemerintah sama keadilan Tuhan itu kan beda. Jadi kalau 12 tahun itu sesuai dengan apa yang sudah ada di perundang-undangan itu memang keadilan menurut pemerintah. Tapi kalau sebagai pihak keluarga memang itu tidak sebanding dan belum adil gitu. Tapi kita berada di negara hukum dan kita harus taat hukum juga gitu. Nah, ini mengenai apa yang dikatakan oleh Komnas Perempuan ya. Iya. Komnas Perempuan. Nah, di sini menurut Ketua Komnas Perempuan tersebut, meskipun ya kasus tersebut sudah dilaporkan, tapi kemungkinan tidak akan tertangani dengan baik karena banyaknya kasus yang serupa itu terjadi. Jadi sudah dilaporkan tapi tidak tertangani dengan baik. Padahal sudah berani nih saya melaporkan nih, saya terpendam nih, saya berusaha buat melaporkan dan berani untuk mengungkapkan, tapi justru tidak tertangani dengan baik. Itu mungkin itu ya kasuistik ya, bisa jadi tidak semua, kan beberapa kan itu kasuistik, itu bisa jadi tidak tertangani karena memang itu tadi ada intimidasi dari pihak pelaku, ataupun juga karena memang ada pihak korban yang merasa terintimidasi akhirnya tidak melanjutkan kasus itu, kan bisa saja terjadi. Dan memang ini sangat disayangkan karena kekerasan seksual ini kan termasuk permasalahan yang memang benar-benar harus dilimit bahkan diberantaskan gitu, karena ini menyangkut generasi bangsa gitu loh. Karena kepada siapa kita bergantung kalau bukan kepada generasi bangsa nantinya. Kalau mereka sudah dirusak mentalnya, secara psikologis, fisiknya, bagaimana kan gitu. Kita bicara Indonesia bukan 5-10 tahun, tapi akan beratus-ratus tahun kemudian. Dan ini memang benar-benar, makanya Komnas Perempuan, fraksi-fraksi di DPR yang itu berjuang keras agar RUU TPKS ini benar-benar bisa disahkan gitu. Meskipun ada satu fraksi dari DPR itu partainya menolak gitu loh, dan ini memang sesuatu yang sangat disayangkan. Menolak, kenapa nih Mbak? Menolaknya kenapa? Karena menolaknya bahwa di situ kan membahas tentang kekerasan seksual. Dari pihak fraksi yang menolak ini ingin bahwa di situ ada membahas tentang free sex, ada membahas tentang penyimpangan seksual, kan seperti itu. Karena itu akan menurut pihak fraksi itu semuanya ada di dalam RUU kekerasan seksual itu, tapi kan tidak bisa begitu. Sama-sama ketiga ini berhubungan dengan seksualitas, tapi mereka sesuatu yang berbeda. Kekerasan seksual adalah sesuatu, free sex, penyimpangan seksual dan sesuatu yang lain. Jadi itu tidak bisa kemudian dicampur adukan. Kalau kemarin juga dari Komnas Perempuan itu kan Mbak Andi itu kan berkata seperti itu juga, itu beda permasalahan. Kalau kita analogikan bahwa permasalahan seksual ini ada telur, ya kan? Jadi kayak semacam kekerasan seksual ini adalah telur ayam, free sex ini adalah telur bebek, dan penyimpangan seksualnya adalah telur ular. Jadi ketika berbeda, sama-sama telur tapi mereka dari spesies yang berbeda. Ketika ini dicampur jadi satu, telur-telur ini kita masak, kan jadinya seperti apa, kan seperti itu. Jadi lebih fokus ke kekerasan seksualnya seperti itu. Kan juga namanya RUU itu kan produk politik. Jadi di situ tidak lepas kepentingan politik, komunikasi politik, kan seperti itu. Mbak Nika kan seorang aktivis ya di Kabupaten Tuban juga, atas menurut Mbak Linda, bagaimana menurut Mbak Linda itu atas kejadian kekerasan seksual yang ada di Kabupaten? Sepertinya tidak terblow up ya, karena saya sebagai masyarakat juga kalau tidak membaca media online itu nggak tahu kan seperti itu. Jadi kayak semacam kemarin juga ada bulan September kalau nggak salah itu pengaduan kepada pihak kepolisian ada pelecehan seksual, dan itu penanganannya lambat, bahkan jalan di tempat, yang pada akhirnya korban ini kemudian menulis surat kepada anggota DPRD dan kemudian anggota DPRD menanggapi, baru kemudian kasusnya dilanjutkan kembali. Kan ini semacam sesuatu yang dalam lingkup pihak berwenang pun tidak sukses gitu loh. Nah ini gimana nih Mbak? Maksudnya apa negara kita itu di daerah gitu, makanya tidak terblow up tadi ya kata Mbak Linda? Sebenarnya bukan masalah geografis ya, ini tergantung juga dari pihak yang terkait, karena
dikatakan juga ketika saya baca itu memang itu tidak di blow up, dan ini kan sangat disayangkan karena tidak di blow up karena apa? Karena menurut dia aib atau itu tidak dijelaskan secara pasti ya, karena mungkin bukan isu yang populis menurut mereka kali ya. Jadi kayak semacam hal ini sangat disayangkan karena ini memperlambat proses edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan seksual, karena juga efek jerah kepada pelaku juga tidak seberapa kalau seperti itu kan. Terus saya juga mau balik lagi ke masalah pacaran itu, karena masalah dalam kasus pacaran jadi tidak terbesar yang dilakukan itu. Iya. Nah kan ini masih pacaran Mbak. Kenapa harus sampai terjadi seksual? Iya, kalau itu kan pilihan ya sebenarnya, kita mau pacaran dengan siapa, kita mau diperlakukan seperti apa, itu kan pilihan. Jadi sebenarnya kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada pihak perempuan, laki-laki pun juga mengalami itu. Tapi menurut data penelitian by data 50% lebih itu perempuan yang mengalami. Dan kenapa di dalam pacaran itu ada kekerasan seksual? Itu tadi kayak semacam konsep dalam pacaran yang itu kalau anak muda sekarang bisa dikatakan seperti itu ya, terlalu bucin dan ada iming-iming dari pihak pelaku kan gitu, akan dinikahilah atau akan ini pembuktian dari cinta atau apalah, dan ini makanya kenapa perempuan itu harus cerdas kan gitu, agar kita itu bisa memilih mana yang memang seharusnya kita lakukan dan seharusnya tidak kita lakukan kan, seperti itu. Jadi Mbak Linda mengatakan seksual juga menjadi laki-laki. Iya. Nah itu apa Mbak? Kan kebanyakan kan dari perempuan nih korbannya. Kan ada bahkan kejadian itu anak-anak disodomi kan gitu kan oleh ini kan gimana? Jadi maksudnya anak kecil atau dewasa? Baik itu anak kecil atau dewasa itu bisa terjadi, dan bahkan ketika di kota-kota besar itu sesuatu yang fetis bisa. Yang di salah satu kampus di Surabaya itu juga ada kan kasus fetis itu. Gimana itu? Jadi dia memuaskan gitu ya, seksualnya, birahinya itu orang dengan tali seperti jenazah. Dalam berhubungan seksual itu kan banyak macam ya. Ada yang merasakan itu namanya masokis. Terkadang ada orang yang menikmati dia disiksa ketika melakukan hubungan seksual, itu pilihan juga. Ketika melakukan suka sama suka bisa jadi itu tidak melaporkan, tapi ketika ini Mbak, saya potong. Iya. Suka sama suka kan gitu. Terus akhirnya dia menjadi korban. Tapi awalnya dilakukan suka sama suka gimana? Iya, bisa menjadi korban itu ketika si pelaku itu tidak bertanggung jawab, ketika sudah entah dalam berhubungan itu melakukan kekerasan yang itu menimbulkan luka atau menimbulkan baik fisik maupun non fisik, ataupun akibat dari hubungan seksual itu kan kehamilan, dipaksa abortus dan lain sebagainya, itu kan termasuk kekerasan seksual meskipun awalnya adalah suka sama suka. Dan ini makanya kita jadi perempuan kan jadi cerdas lah menjadi perempuan. Jadi untuk cerdas kan kemudian bisa menentukan langkah kita sendiri. Kita bisa merdeka, kita bisa berdaulat kepada diri kita sendiri. Dan semacam ketika kita ketakutan atau bucin itu tadi ya, ketika kita ketakutan ditinggalkan, kita akan semakin mudah untuk diintimidasi kan, seperti itu. Mbak Linda sendiri seorang aktivis, sejauh mana yang sudah dilakukan oleh Mbak Linda untuk memberantas kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Tuban? Salah satunya lewat tulisan itu tadi, bahwa kan saya sadar, saya mengutip dari apa yang dikatakan Al-Ghazali atau tokoh besar, bahwa ketika kita tidak punya kekuasaan, kita bisa apa? Lewat tulisan. Itu salah satunya untuk semacam memberi edukasi juga kepada masyarakat bahwa lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja kan, seperti itu. Juga lewat dunia pendidikan, saya sebagai seorang guru yang di situ saya berperan aktif dengan anak-anak, dan di situ mulai penanaman karakter, mulai juga pengenalan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak disentuh, bahkan oleh orang tua sendiri. Ketika anak menolak, orang tua juga harus menghargai itu, seperti itu. Saya juga mau Saya juga masih muda. Saya mau kopi dulu ya. Boleh silakan nyantai. Nah ini kan kekerasan seksual ya. Dikatakan kekerasan seksual. Ketika kita sudah maksudnya
kalimat apa nih gitu loh yang kita sudah merasa oh ini sudah seksual tidak boleh. Ketika kita diajak untuk berhubungan seks atau boleh dong pegang ininya, boleh dong pegang bagian ininya, itu sudah pelecehan seksual itu. Vulgar ya, Yang nggak vulgar, apa ya? Dan kan kita soalnya nggak sadar nih sebenarnya itu sudah masuk di pelecehan seksual loh gitu. Menurut Mas itu gimana? Yang nggak vulgar itu? Karena kalau apa ya, lebih soft gitu ya. Iya, lebih soft. Kayak semacam seseorang yang memuji dari bagian tubuh kita yang itu sensitif, itu awal ketika kita membuka pintu, tamu itu bisa masuk dan bisa leluasa untuk lebih lagi kan seperti itu. Minat waktunya ya Mbak. Boleh diterusan Mbak Ida terhadap pemerintah. Gini, satu hal yang sebenarnya memang menjadi isu kan RUU TPKS. Jadi bagaimana pemerintah itu lebih mengedepankan kepentingan dari masyarakat bahwa segera disahkanlah RUU TPKS ini di tahun depan gitu kan, secepatnya. Dan juga perlunya adalah adanya pelatihan kepada pihak penyidik tentang kekerasan seksual agar mereka itu lebih memiliki pemahaman yang cukup bagaimana menangani korban kekerasan seksual, bagaimana menangani tindak pidana kekerasan seksual, dan mensosialisasikan secara masif gitu tentang pentingnya pendidikan seks, juga pentingnya mencegah kekerasan seksual. Dan Kavi Foundation ini memang top ya, melakukan sosialisasi lewat literasi digital, dan ini bisa ditiru oleh generasi atau komunitas-komunitas yang lain untuk lebih bisa lagi mengedukasi masyarakat lewat podcast seperti ini, seperti itu. Nah, sebagai penutup tadi Mbak Ida juga sudah menjelaskan komitmen ya. Iya. Nah, sampai di sini diskusi kita kali ini. Terima kasih sudah hadir dan memberikan pencerahan lah kepada kita mengenai kekerasan seksual. Baik, terima kasih sudah menonton live-nya Kavi Foundation Ngopi Ngobrol Pintar. Sampai jumpa di episode selanjutnya minggu depan. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.